فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ada yang tidak datang pada hari ini? Hadir semua? Ya, hadir semua nihil ya. Baik. Nah, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Masih. Apa pelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa tunjuk tangannya? Ya, Meiza, silakan. Pelajari tentang iman ya, iman kepada malaikat. Siapa yang masih ingat? Malaikatnya ada berapa? 10. Ya, coba salah satu. Sebutkan satu beserta tugasnya. Coba. Tunjuk tangannya. Meiza lagi, silakan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Satu orang lagi. Raka. Menjaga pintu neraka. Baik, berarti Ananda masih ingat tentang iman kepada malaikat. Ya. Sekarang buka bukunya, kita mempelajari ruksah. Nah, ruksah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Apa itu ruksah? Siapa yang tahu? Naila, apa itu ruksah? Keringanan, betul. Ada yang lain? Keringanan. Apa lagi? Kelonggaran. Nah, dalam apa? Dalam beribadah. Pintar, bagus, semuanya sudah bisa. Nah, dalam beribadah Allah memberikan kita keringanan. Ya, dalam ibadah apa saja? Nah, Fani, puasa, apa lagi? Sholat, apa lagi? Zakat, terus haji. Ya, sekarang yang kita pelajari adalah ruksah dalam ibadah sholat. Nah, sebelumnya silakan dibaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, coba. Nah, Rama, baca nomor 1, Rama. 1. Tujuan Pembelajaran inquiry. Peserta tidak dapat menjelaskan makna Ruksah dalam ibadah. ya. Nomor 2, siapa yang mau baca? Fani, coba baca Fani nomor 2. Melalui marketplace berbagai ruksah dalam sholat. Bayu, nomor 3. Melalui pembelajaran berbasis penduduk. Berbasis
berbasis produk. Produk Peserta didik dapat membuat bagan atau tabel tabel ya, kurang jelas ya, tabel didik dapat mengenai ruksah dalam sholat. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama adalah peserta didik atau anak Anda ibu semua memahami makna ruksah dalam ibadah. Yang kedua, melalui pembelajaran dapat mengidentifikasi apa-apa saja keringanan dalam sholat itu. Yang ketiga, kita akan menghasilkan produk, ya bisa buat tabel atau bagan mengenai ruksah dalam sholat. Nah, nanti itu akan kita lakukan dalam diskusi. Ya, nah sekarang Ibu akan tunjukkan PowerPoint yang sudah Ibu buat sambil menjelaskan materi kita pada hari ini. Ruksah dalam sholat. Nah, ini dia ruksah dalam sholat. Definisi atau pengertian, ya, pengertian ruksah dalam sholat. Nah, ruksah adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dalam menjalankan ibadah, khususnya dalam kondisi tertentu. Konsep ruksah ini menekankan pada prinsip kemudahan kelapangan. Jadi, agama Islam itu tidak pernah memberatkan. Allah tidak pernah memberatkan umatnya. Ya, dalam ibadah sholat yang wajib itu, wajib enggak? Apa hukumnya ibadah sholat? Wajib atau fardu ain, ya, wajib itu. Tetapi diberikan juga oleh Allah kemudahan. Nah, kita lihat apa saja kemudahannya nanti. Nah, di sini macam-macam ruksah dalam sholat. Coba Ajis baca yang pertama. ruksah bagi Ya, musafir. Musafir boleh meninggalkan sholat, menyingkatkan sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, bukan meninggalkannya. Oh, kita tidak boleh meninggalkan sholat, tetapi menyingkat. Apa itu musafir? Siapa yang tahu? Orang yang dalam perjalanan. Ya, orang dalam perjalanan. Ya, ruksah bagi musafir. Jadi dalam perjalanan itu kita diberi keringanan. Ya, kalau kita melakukan contohnya, misalnya Rama dia mau pergi ke Pekanbaru. Jarak antara Lubuk Sikaping ke Pekanbaru berapa lama itu biasanya? Kan kalau kita pergi sore sampainya subuh. Ya, tapi kalau misalnya pakai kendaraan umum, kalau pakai kendaraan pribadi otomatis lebih cepat sampainya. Nah, si Rama dijemput ini dengan mobil travel bersama orang tuanya, dia pergi ke Pekanbaru ke rumah neneknya. Ya, jadi di perjalanan kalau dia dijemputnya asar dia udah sholat. Kemudian dia maghrib ada berapa lagi yang dia jalani? Isya. Kemudian nanti ada subuh. Nah, di mana dia bisa menjamak itu sholatnya? Ada yang tahu nggak? Di Isya. Isya sama apa? Maghrib. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Pintar. Ya. Isya dan maghrib itu bisa dijamak kasarkan. Jamak itu berarti kita menggabungkan. Ya. Menjamak atau menggabungkan 2 waktu sholat. Jamak itu ada 2. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim di awal. Contoh. Maghrib itu di awal waktu. Isanya berarti di akhir waktu, takhir. Ya, jamak takdim maghrib, Ramanya berhenti di tempat makan. Ya, dia sholat, dia lakukan sholat di jamaknya, dia sholat dulu sholat maghrib. Dia lakukan sholat maghrib terlebih dahulu, baru dia jamak dengan sholat isya. Setelah selesai sholat maghrib, kemudian baru dia melakukan sholat isya. Nah, udah dikasih keringanan sama Allah sholat jamak, masih ada lagi keringanannya. Apa lagi? Bisa kasar tuh apa? Dipotong atau memendekkan. Ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib boleh enggak dikasar? Enggak boleh. Hanya yang 4 rakaat. Apa contoh yang 4 rakaat sholat kita? Asar, zuhur, isya.
Nah, jadi setelah dia melakukan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dia jamak kasar. Kenapa dia harus jamak kasar? Karena kalau kendaraan umum kita harus mengikuti sopirnya, tidak bisa lama-lama. Udah siap sholat kita makan, makanya kita jamak kasarkan. Cukup 2 rakaat di sholat isya. Nah, bisa. Oke. Kemudian itu bagi musafir, bagi wanita haid. Nah, coba baca. Naila baca. Rukhsah bagi wanita haid. Wanita haid tidak boleh salat, tetapi dapat melaksanakan salat sunnah dan membaca Al-Quran. Ya, dapat melaksanakan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Kalau sebenarnya tidak boleh kalau wanita haid yang sholat ya, tidak disolatkan. Tetapi Allah memberikan keringanan bagi wanita yang haid tuh. Allah mengagungkan perempuan. Ya, ketika dia mendapatkan haid, dia tidak boleh sholat, tetapi boleh berzikir. Ya, boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran, tetapi tanpa dia pegang. Istilahnya hafalannya. Boleh ditambah hafalannya terus, walaupun kita sedang dalam keadaan haid. Ya. Yang ketiga, coba Tommy baca. Rukhsah bagi orang sakit. Bagi orang sakit. Orang sakit boleh sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Berbaring. Jika tidak memungkinkan untuk berdiri. Ya. Misalnya, siapa yang bisa memberi contoh? Ketika dia mendapat sakit, misalnya kecelakaan, kakinya tidak bisa untuk berdiri. Ya. Nah, jadi dia harus duduk. Ya, boleh dengan duduk. Ya, dengan duduk dia melakukan sholat. Berarti sujudnya agak ditundukkan badannya lagi. Ya, rukuknya sedikit, kemudian lebih tundukkan lagi sujudnya. Nah itu. Selain orang kecelakaan, misalnya bagi orang yang sakit yang siapa lagi? Berbaring, sudah tidak bisa lagi berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk lagi, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring lagi, apalagi yang digunakan? Misalnya udah stroke, ya tidak bisa menggerakkan tangan, nggak bisa menggerakkan kakinya. Dengan isyarat, isyaratnya dengan kedipan matanya masih bisa. Misalnya di Allahu Akbar, kedipkan mata. Ya, Sami Allahu liman hamidah, kedipkan matanya. Seperti itu, itulah keringanan bagi Allah. Tetapi walaupun kita sakit, walaupun kita sudah terbaring, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena kewajiban bagi kita walaupun kita sakit. Nah, makanya dikasih keringanan oleh Allah. Nah, kalau sudah tuh berbaring dengan kedipan mata, tidak juga lagi berarti mangalai-walai. Meninggal lagi orang yang menyolatkan kita lagi. Jangan sampai ya kita ke masjid pada saat kita disolatkan orang. Ya, sekarang kita masih hidup, masih sehat. Terutama yang laki-laki, rajinlah pergi sholat ke masjid. Ya, terakhir. Coba Raka baca. Rukhsah bagi orang lupa. Orang yang lupa jumlah rakaat sholat dapat melanjutkan sholat dengan menghitung kembali rakaatnya. Ya, contohnya apa itu? Rukhsahnya dalam keadaan lupa. Bisa kita lakukan sujud. Apa yang lupa? Jumlah bilangan rakaat sholat. Sujud syukur, sujud sahwi atau sujud tilawah? Sahwi, ya bagus. Sujud sahwi. Nah itu dia. Ini adalah macam-macam rukhsah dalam sholat. Nah kondisi yang memperbolehkan penggunaan rukhsah. Yang pertama keadaannya darurat. Kemudian sakit, musafir dan lupa. Itu yang tadi ya. Nah tata cara pelaksanaan rukhsah dalam sholat. Yang jelas adalah niatnya. Kalau sholat kayak jamak tadi ada niatnya. Di kasar juga ada niatnya. Ya. Oke. Hikmahnya lagi. Coba Nisa baca hikmahnya Nisa. Nampak? Ya, silakan Nisa baca. Kemudian beribadah menjaga kesehatan, menghilangkan kesulitan. Ya, yang kedua, langsung aja baca semua. Kemudian beribadah Mempermudah umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat khususnya dalam kondisi tertentu. Ya, yang kedua, Bisa dapat menjaga kesehatan bagi orang yang sakit atau memiliki
keterbatasan fisik. Ya, yang ketiga, Bisa menghilangkan kesulitan bagi orang yang menghadapi tantangan dan dalam melaksanakan sholat. Nah, itu dia hikmah dan manfaat ruksah. Nah, ini tadi udah ya. Contohnya orang musafir, orang sakit, dan wanita haid. Nah, di sini kita memahami bahwa kalau ruksah kita berarti kita tetap istiqomah. Walaupun dalam keadaan apapun, kita tetap harus sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ya, baik. Masih semangat? Nah, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi. Nah, baik. Sebelum kita mulai diskusi, Ibu ada permainan sedikit ya, ice breaking sedikit. Nah, di sini perhatikan ke depan. Nah, di sini ada titik-titik, ada 9 titik di sini. Nah, tugas kamu adalah membuat angka 70 tanpa putus. Ya. Bagaimana supaya dia tidak terputus? Siapa yang mau mencoba? Raka, silakan Raka. Angka 70 tanpa terputus. Boleh dihapus dulu yang itunya. Oke, itu dia angka 70. Betul? Betul ya. Bisa membuat angka 70 dari titik yang ada di depan. Baik, sudah siap untuk diskusi? Nah, sekarang kita berdiskusi kembali. Ya, kelompoknya Ibu bagi 2. Ya, yang pertama Bayu, kemudian Mahda, kemudian Naila, kemudian Rama, satu lagi Raka. Selebihnya masuk ke kelompok Ajis dan Fani, siapa lagi? Tommy, ayo silakan. Di mana duduknya? Silakan duduknya. Oke. Di situ boleh langsung ke depan. Yang sebelah sini boleh atur, diangkat mejanya ya. Nah, sini ada LKPD akan Ibu berikan kembali. Nah, di situ apa yang akan dibuat? Yang dibuat adalah di kertas ini nanti membuat bagan sesuai tujuan pembelajaran kita, bisa bagan, bisa grafik, bisa tabel ya tentang ruksah dalam sholat. Nah, ini yang kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Silakan bekerja sama membuat. Jadi kita menghasilkan ya, menghasilkan. Berarti ini sebuah gambar. Ya, silakan dibuat. Ada yang mau bertanya? Peta pikiran, peta konsep, boleh, silakan. Ya, silakan. Oke. Apa lagi yang belum? Nah, yang sholat tadi musafir, sholat jamak kasar. Siapa lagi? Yang ini aja, yang sholat aja yang diapakan, yang dijabarkan. Karena kita kalau belajar tentang ruksah dalam sholat. Nah, jabarkan. Apalagi kalau kita keringanan kita selain musafir. Apa tadi? Orang yang dalam keadaan apa? Sakit. Nah, buat dalam keadaan sakit. Apalagi? Wanita apa yang boleh tidak sholat dalam keadaan haid? Ya. Yang di sini bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah siap semuanya? Sudah semua mencakup tentang ruksah dalam ibadah sholat? Oke. Sudah siap untuk dipresentasikan ke depan? Siap. Oke. Ya, silakan. Kelompok berapa duluan yang mau mempresentasikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kan mempromosikan tentang hasil Diskusi. kami Ya, ya. rusak sholat. Nah, di situ hasilnya ya. Bisa dilihat. Ruksah, dia buat ada 4. Ya, ruksah dalam sholat, puasa, haji, dan zakat. Kemudian jelaskan di bawahnya coba. Apa-apa saja yang dalam sholat itu. Kita belajarnya tentang sholat. Bagi musafir, Sholat jamak, sholat muhasal, haid, ya baik. Ada lagi? Sudah? bangsa perempuan haid, orang yang sudah dua rentah. Yang tua renta ya. Nah, kemudian tambah ya. Ada lagi pas? Ya, coba tunjukkan sekali lagi hasil dari yang dibuat. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, silakan duduk anak-anak ibu. Coba aplaus dulu, kasih tepuk tangan untuk temannya yang sudah tampil. Para kelompok 2, silakan. Ke depan semuanya tampilkan bentuknya seperti apa. Kami membuat sebuah peta tentang rusak dalam sholat. Ya. Bacakan, boleh sedikit dibacakan? Konsep rusak adalah bagaimana dalam melaksanakan sholat karena kondisi tertentu. Tujuannya agar memudahkan pelaksanaan sholat bagi yang membutuhkan. Kategori rusak terbagi menjadi 5, yaitu sakit parah, cacat tubuh, lanjut usia, kehamilan, dan musafir. Ya. Jenis-jenis ruksah dalam sholat adalah 1. Mengurangi rakaat dalam sholat. Yang kedua, menggabungkan waktu sholat. Yang ketiga, sholat sambil duduk atau berbaring. Yang keempat, sholat menggunakan isyarat. Yang kelima, sholat menggunakan alat bantu. Ya, boleh ditunjukkan hasilnya kepada temannya. Nah, seperti itu ya, peta konsep yang dibuat oleh kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu. Boleh ya, bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak ibu sudah pintar membuat peta konsep atau berbentuk bagan juga ya. Nah, setelah ini kita kuis ya. Kuisnya berupa kuisis. Itu untuk pemahaman Ananda. Apakah sudah paham tentang ruksah dalam sholat? Silakan dikerjakan. Nah, baik. Sudah selesai anak-anak ibu dengan kuisisnya. Ya, ini kita review ya. Beberapa yang salah. Nah, nilainya tadi sudah tampil. Ya, kita simpulkan lagi. Nah, apa saja siapa yang bisa menyimpulkan ruksah dalam sholat ini? Coba tunjuk tangannya. Ya, Raka boleh? Silakan Raka menyimpulkan. Ruksah dalam sholat adalah keringanan kita dalam melakukan sholat. Ya. Bagaimana bentuk keringanannya? Contohnya seorang musafir yang sedang dalam perjalanan Ya. dapat menjamak sholatnya. Oke, bagus sekali. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Selain musafir, siapa tadi lagi yang bisa diringankan dalam ibadah sholatnya? Musafir bisa dijamak. Kemudian yang lainnya, siapa yang bisa diringankan? Orang yang dalam keadaan sakit. Kalau sakit bagaimana? Boleh duduk. Kalau nggak sanggup berdiri, kita boleh duduk. Kalau nggak sanggup duduk, boleh berbaring. Nah, itu dia ya. Baik, itu tadi kesimpulan materi kita ruksah dalam ibadah sholat. Nah, karena waktu kita sudah habis, tugas di rumah menjawab pertanyaan dalam bukunya, ya, itu dijadikan PR. Ya, jadikan PR itu halaman
250 itu nanti ada pilihan ganda di situ, boleh dijawab dan minggu depan dikumpulkan. Mengerti anak ibu semuanya? Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dan Ibu Sudai kita baca dulu terlebih dahulu. Baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu Sudai dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.